Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan kepada kita, keluarga House of Grace Ministry. Pada kesempatan Minggu 28 Februari 2021, kembali kita boleh dengan kegiatan ibadah minggu online. Dan seberapapun kita yang ada, ya kita dalam bilangan yang kecil, ya hanya keluarga kami, suami istri dan anak-anak kami, bersama dengan Marcel. Dan saya percaya meskipun dalam komunitas yang kecil ini, asalkan kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan pun hadir dengan kuasanya, memberkati, melawat kita semua. Dan sekiranya ada dari Bapak Ibu yang sementara mengikuti ibadah online kami, saya pun mengajak, mari kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan dalam ibadah minggu House of Grace Ministry saat ini. Puji Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita akan segera mulaikan ibadah kita, dan kita mau mulai dalam doa. Haleluya. Kau di tempat tinggi, Engkau imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan, ku sanjung Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Bapa Kau imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Lagi silakan. Kau kami sanjung Tuhan, ku sanjung Kau di tempat ini. Bapa Engkau imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau saja yang suci, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Lagi, Kau saja yang suci. Haleluya. Kau saja
keluarga, seberapapun yang ada di ruangan ini, saya selalu berkata, mungkin kita kelompok yang paling kecil, hanya dalam bilangan keluarga. Tetapi saya mengajak kita, mari kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Begitupun Bapak Ibu, sahabat Facebook, dan sekiranya boleh mengikuti ibadah online kami saat ini. Mari kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mungkin jarak yang memisahkan kita, tetapi percayalah, dari tempat tinggi Tuhan memperhatikan kehidupan kita masing-masing, dan Dia sedia memberkati keberadaan kita yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan lewat ibadah Minggu Online House of Grace Ministry saat ini. Mari kita kembali nyanyikan pujian Ku Sanjung Engkau di tempat tinggi. Lakukan dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan, baik kita yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu yang sementara mengikuti ibadah online kami. Nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Imam besar aku, Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau saja yang suci, haleluya. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Yesus, Kau Tuhan, Tuhan. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau, one more, Kau saja yang suci Tuhan. Glory bagi Tuhan, glory bagi Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Haleluya. Kau layak terima glory. Yesus, Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan. Nanti kami bawa dalam doa untuk kita mulaikan ibadah saat ini. Haleluya. Haleluya. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau yang layak untuk terima pujian, penyembahan, dan penyanjungan kami. Engkau Allah kami, Engkau Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, di hari Sabat bagi Tuhan kami ada di hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan kami rindu untuk berbuat bakti kepadamu Bapa. Kami berdoa biar Engkau memberkati kegiatan ibadah kami. Haleluya. Pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada tamatnya Tuhan. Baik kami keluarga besar House of Grace Ministry, baik yang ada di ruangan ini maupun yang menyaksikan ibadah online kami saat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Kami yang melayani, kami yang dilayani, kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan kuasa kegelapan, kuasa iblis,
yang tidak ingin kami beribadah, yang mau merusak sukacita kami. Saat ini kami mau usir pekerjaan kuasa kegelapan, kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari kepikiran kami masing-masing. Kami memiliki konsentrasi untuk beribadah, melayani Engkau di hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh perkenanan dan anugerah Tuhan kita boleh diberikan waktu meskipun ya lewat kegiatan online. Saya percaya asalkan kita perbuat semata-mata untuk senangkan Tuhan tanpa ada motivasi yang lain. Dan ketika Tuhan tersenangkan, yakinlah, percayalah, Tuhan yang adalah gembala kita yang agung, yang adalah sumber berkat, Dia yang senantiasa akan memberkati kita semua. Amin. Sekali lagi, asalkan kita lakukan dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan, peribadatan kita tidak akan sia-sia, melainkan mendatangkan keuntungan, berkat surga pasti hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Dan kita tidak akan lama-lama, kita akan segera masuk dalam renungan firman Tuhan. Maka dari itu, siapkan kehidupan kita untuk menerima setiap message Tuhan, untuk menerima setiap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua, baik untuk kami yang ada di ruangan ini maupun kepada Bapak Ibu umat Tuhan yang sekiranya boleh berkenan bersama-sama dalam ibadah online kami pada saat ini. Kita akan menyambut firman Tuhan, kita akan melakukan pujian kepada Tuhan seperti rusa yang rindu dan haus akan aliran sungai, untuk memberikan satu kesejukan dalam kehidupan. Haleluya, haleluya. Menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sama-sama dari awal lakukan pujian ini. Begitu sayang haus, aliran sungaimu. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggu, bagaikan tanah gersang kehidupan kami, merindukan datangnya air hujan yang membasahi kekeringan tanah kehidupan kami. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami haus, kami rindu. Oh, hanya Engkau, haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Engkau tahu, dan bawaku, oh,
kepada kita semua. Posisikan hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang selalu lapar, rindu, haus akan kebenaran Tuhan, yang sesungguhnya merupakan kebutuhan kehidupan kita dalam perjalanan iman di waktu-waktu ini. Sebab dengan kekuatan firman akan memampukan kita untuk tetap kuat, untuk tetap bersemangat, untuk tetap melangkah meskipun ada sebuah keadaan yang seolah-olah mau melemahkan kita. Tetapi percayalah, dengan kekuatan firman Tuhan akan membuat kita menjadi gereja yang tangguh. Apapun situasi keadaan hari-hari ini tidak akan menyurutkan semangat kita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Kembali nyanyikan pujian dari awal. Rindu aliran sungaimu. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari kita semua berdiri. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, oh Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Katakan hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, oh Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Sekali lagi, mari lebih sungguh-sungguh. Hanya Engkau, haleluya, haleluya. Engkau satu-satunya pribadi yang begitu mengenal, memahami setiap keadaan, kondisi kehidupan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Hati dan pikiran kami, betapa Engkau mengetahui dengan jelas bahwa kami ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan kami, tu lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya. One more. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan.
kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirnya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Ada sentuhan-sentuhan yang manis, yang lembut, yang kami rasakan dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kami. Sehingga lewat kami memuji-Mu Tuhan, ada sukacita yang tak terhingga dan rasa ucapan syukur yang luar biasa lewat kehidupan kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Puji Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami siapkan hidup kami untuk menerima akan taburan kebenaran Tuhan. Kami siapkan pendengaran kami untuk menerima setiap datangnya pesan Tuhan yang diperdengarkan kepada kami. Ya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap pesan Allah yang hadir, kami mampu mengolah setiap apa yang menjadi pesan Tuhan, sehingga berkat firman benar-benar mengendalikan pikiran kami, mengendalikan hati kami, dan menuntun perjalanan kami menjadi perjalanan yang menyenangkan hati Tuhan dan membuat hidup ini berkenan di hadapan Allah. Kuduskan layakan kami dan terjadilah sesuai dengan maunya Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Belum semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kembali sekali lagi di Minggu 28 Februari ini kita boleh sama-sama dengan kemurahan Tuhan ada dalam ibadah minggu online House of Grace Ministry. Kepada kita keluarga, ya, meskipun kita hanya dalam kelompok yang kecil, tetapi sukacita kita dalam beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan saya berharap Bapak Ibu umat Tuhan, gereja Tuhan yang boleh berkenan bersama-sama dalam ibadah minggu online kami. Tentunya kita bersemangat, kita bersukacita dikala kita beribadah kepada Tuhan melalui ibadah minggu online House of Grace saat ini. Amin. Haleluya. Yang di rumah, haleluya. Puji Tuhan. Dan sebagaimana yang saya sudah sharekan di Facebook, begitu pula yang ada di status WA berkenaan dengan judul khotbah pada hari ini, berbicara tentang hati-hati manusia bertopeng. Jadi tema atau judul khotbah pada Minggu 28 Februari 2021 ini adalah hati-hati manusia bertopeng. Ada apa dengan tema hari ini? Tentu ini yang Tuhan taruh di hati kami, dan ini yang akan menjadi pesan Tuhan kepada kita semua. Dan saya berharap kita boleh mengikuti, ya, jangan setengah-setengah, jangan sepenggal-sepenggal saja. Ya, tetap stay di tempat duduk kita, mengikuti setiap uraian firman Tuhan, sehingga secara utuh apa yang menjadi pesan surga boleh kita dengar, boleh kita terima, dan boleh memberkati kita semua. Amin. Yang di tempat ini katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Haleluya.
Mari kita akan melihat satu pembacaan di dalam Matius. Matius 26. Matius 26 ayat 20, ayatnya yang ke-20 sampai 25. Matius 26 ayatnya yang ke-20 sampai 25. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, kepada Tuhan yang dimaksudkan, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggang ini." Pinggan ini, ya. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ayat yang ke-25 di sini menjadi penekanan, ya. Kita baca, perhatikan baik-baik. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Haleluya, haleluya, haleluya. Dan bertolak dari judul dan kita kondisikan dari pembacaan kita tadi, tentu kita lebih condong kepada ayatnya yang ke-25. Saya kembali baca. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Hati-hati manusia bertopeng. Di ayatnya yang ke-25 ini, figur Yudas sementara memainkan sebuah sandiwara. Yang dia berkata, "Bukan aku ya Rabi." Atau dengan bahasa lain, "Bukan aku ya Tuhan." Dengan kalimat lain, "Bukan aku ya Allah." Dia sementara membangun sebuah komunikasi kebohongan. Bukankah kita punya keyakinan Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu? Dia seolah-olah mau mendustai Tuhan. Dia seolah-olah mau membohongi Tuhan. Dia mulai hilang kesadarannya. Saya berkata demikian, dia mulai hilang kesadaran. Bukankah dia pun tahu bahwa Allah yang ada, yang dalam hal ini Yesus, dia pun adalah pribadi yang Maha Tahu. Tetapi seolah-olah dia coba mau menghindar. Dia coba menghadirkan satu komunikasi yang sepertinya bukan dia pelakunya, bukan dia aktornya, bukan dia oknum yang dimaksudkan Tuhan. "Bukan aku ya Rabi." Respon Yesus kita lihat. Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Hal yang termuat, terkandung, tersirat di dalam "engkau sendiri telah mengatakannya" menerangkan bahwa Tuhan sudah tahu.
Tuhan Maha Tahu. Tuhan mengerti apa yang menjadi pengalimatan ucapan bibir dari seorang Yudas. Sebelum lebih jauh dalam uraian firman Tuhan, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan bertopeng atau manusia bertopeng, ya. Bertopeng memiliki arti bermuka dua, ya. Bertopeng memiliki pengertian bermuka dua, atau dengan kata lain, pikiran dan perkataan bertolak belakang, tidak sinkron, ya, tidak ketemu, berbenturan, ya, pikiran dan perkataan bertolak belakang. Apa yang diucapkan berbeda dengan perbuatannya. Jadi apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya. Konsep ini tergolong orang atau pribadi yang munafik. Ya. Konsep ini tergolong mereka yang adalah pribadi yang munafik. Nah, ini terlalu berbahaya. Terlalu berbahaya bagi kehidupan gereja Tuhan di masa-masa perjuangan iman kita hari-hari ini. Bukankah kita sementara berlomba untuk mendapatkan mahkota yang kekal? Ternyata hari-hari ini Tuhan hadir dengan pesan firman Tuhan lewat ibadah minggu online House of Grace Ministry. Ada yang menjadi perhatian Tuhan terhadap gereja masa kini. Bisa jadi Tuhan banyak menemukan orang-orang, umat-umat Tuhan yang sementara bermain sandiwara dengan Tuhan. Umat-umat Tuhan yang sementara, ya, bermain sandiwara dengan Tuhan. Bermuka dua. Tidak sinkron pikiran dan perkataan. Ya. Apa yang dia ucapkan berbeda dengan perbuatan kesehariannya. Yang saya bilang di sini tergolong orang atau pribadi yang munafik. Kata munafik di sini terambil dari kata hypocrites, yang artinya orang yang sementara bermain sandiwara. Hypocrites adalah orang yang sementara bermain sandiwara, acting, ya. Dia tidak sementara menunjukkan keasliannya. Dia hanya berdasarkan teks, ya, berdasarkan satu alur cerita yang dikonsep oleh orang, ya. Dan itu tidaklah kehidupan nyatanya. Mereka ini akan memainkan perilaku yang berbeda sekali dengan kehidupan keseharian mereka, atau sebatas sandiwara. Nah, itu dia. Yang kalau dengan bahasa Indonesianya yang sering kali kita dengar, hipokrit. Hipokrit. Jelas di sana artinya munafik, atau orang yang suka berpura-pura. Berpura-pura baik tapi hatinya jahat. Ya. Berpura-pura ramah, tetapi ternyata ada amarah dalam dirinya terhadap orang lain. Hello, munafik namanya. Hati-hati. Saya berdoa, bergumul, bertanya, tidak main-main Bapak Ibu. Apa yang menjadi suara Tuhan? Sehingga baik kami yang ada di ruangan ini, kelompok yang kecil hanya dalam bilangan keluarga, lewat pesan firman Tuhan ini dapat memberkati
Dan begitu pun Bapak Ibu yang boleh berkenan bersama-sama ikut ibadah online kami. Lewat pesan firman Tuhan ini, boleh memberkati kita. Mungkin menegur kita. Mungkin memberikan sebuah hajaran kepada kita. Kalau kita sementara memainkan perjalanan kehidupan hari-hari ini dengan sementara bermain sandiwara. Sedangkan sesama manusia kita tidak menghendaki adanya sebuah sandiwara di antara kita. Janganlah kita bersandiwara. Ketika kita bersandiwara akan menghancurkan sebuah pertemanan. Akan menghancurkan, merontokkan hubungan persahabatan dan kekerabatan. Memutuskan terkadang hubungan kekeluargaan. Sedangkan dengan manusia kita dilarang. Itu tidak dikehendaki. Itu tidak diharapkan hadir dalam kehidupan sosial kita. Apa terlebih kepada Tuhan? Tuhan, kalau Tuhan berkati, ya Tuhan, saya mau betul-betul nopang pekerjaan Tuhan. Kalau saya diberkati Tuhan, dapat posisi yang baik, saya betul-betul mau memperhatikan pekerjaan Tuhan. Lantas ketika Tuhan kasih berkat yang banyak, Tuhan kasih posisi yang baik, ya, Tuhan angkat, ya, katakanlah menjadi kepala. Tetapi apa yang menjadi nazarnya, apa yang menjadi komitmennya, itu pun tidak menjadi sebuah kenyataan. Dia memungkiri komitmen yang dia bangun dengan Tuhan. Sudah diberkati nggak ibadah, sudah diberkati nggak berkorban apa sebagaimana yang dia ucapkan. Nah, hati-hati. Jangan kita bersandiwara dengan Tuhan. Apa yang dia titipkan kepada kita, dia bisa ambil. Haleluya. Jangankan bilang harta, nafas pun Tuhan bisa ambil. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Jadi, yang dimaksudkan dengan bertopeng, dilihat dalam kehidupan keseharian, adalah mereka yang tergolong pribadi atau orang yang disebutkan hipokrit, munafik, atau orang yang suka berpura-pura. Saya sudah bilang tadi, berpura-pura baik. Aduh, luar biasa Ibu Grace. Dalam hatinya nanti tunggu saya singkirkan Ibu ya. Aduh, ini anak remaja yang satu ini luar biasa. Padahal dalam hati bagaimana kita mau singkirkan ini anak remaja, kita ganti dengan anak remaja yang satu. Enggak baik. Ada pikiran jahat. Jangan hanya manis di bibir, tetapi perbuatan memelukai orang lain. Haleluya. Saya rasa itu pun yang dipahami oleh yang namanya tokoh Daud. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 26 ayat 4. Mazmur 26 ayatnya yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Ini ungkapan salah satu tokoh yang memiliki nama besar di Alkitab. Dia berkata, aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Anggaplah ini pesan Tuhan. Anggaplah ini nasihat bagi kita.
Jangan kita duduk dalam kumpulan mereka-mereka yang dalam kategori penipu. Dan janganlah hendaknya kita bergaul dengan mereka-mereka yang disebutkan dalam firman ini, pribadi-pribadi yang munafik. Jangan bergaul. Sebab bisa saja kita tercelakai oleh mereka. Bisa saja apa yang kita punya, apa yang kita miliki, dengan siasat jahatnya, itu pun terebut dengan cara yang tidak baik. Haleluya. Haleluya. Hati-hati. Hati-hati kalau sekiranya dalam perjalanan kehidupan kita hari-hari ini, kita coba introspeksi diri, ya. Adakah kita masuk kategori pribadi orang yang bertopeng, ya? Bisa di satu waktu berbicara kepada dua orang, ya, dengan informasi yang berbeda. Di satu waktu, di tempat yang sama, dia berbicara di dua orang dengan informasi yang berbeda. Dengan tujuan cari muka, dengan tujuan untuk memberikan jebakan-jebakan agar orang-orang ini berantem, dan dialah yang mendapatkan keuntungan. Ini pribadi yang bertopeng. Di uraian tadi, dalam penjelasan tadi, mereka yang disebutkan bertopeng adalah orang-orang hipokrit, orang yang munafik. Haleluya, haleluya. Orang yang suka berpura-pura. Orang yang bersandiwara. Dan ada 12 poin yang saya coba catat dengan apa yang Tuhan taruh. Dan mungkin ini saling melengkapi. Poin 1, 2, 3 saling melengkapi, ya. Perilaku orang yang bertopeng, sekali lagi perhatikan baik. Perilaku orang yang bertopeng dengan apa yang Tuhan taruh, dilihat dengan kehidupan nyata hari-hari ini, bertolak dengan apa yang menjadi pandangan firman Tuhan. Yang pertama, tidak akan pernah berkata benar. Yang pertama, pribadi yang bertopeng adalah mereka yang tidak akan pernah berkata benar. Atau bahasa lain, penuh dusta. Yang kedua, ucapannya selalu berbeda-beda terhadap tiap orang. Berbeda-beda terhadap tiap orang, dengan tujuan untuk keuntungan dirinya sendiri. Atau dengan bahasa lain, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, perilaku orang bertopeng atau hipokrit atau munafik, ya. Yang ketiga, memutarbalikkan kebenaran. Mereka yang suka memutarbalikkan kebenaran. Dengan bahasa lain, penipu. Suka menipu. Suka memutarbalikkan kebenaran. Yang keempat, perilaku orang bertopeng yang keempat adalah terbilang manis setiap kali berkata-kata, ya. Terbilang manis setiap kali dia mengeluarkan kata-katanya. Manis didengar. Manis. Kita bisa teryakinkan dengan ucapan bibirnya. Karena manis. Tetapi, ya, dengan bahasa lain di sini saya tulis, pintar bersilat kata.
Ya. Memberikan pujian yang tidak tulus, manis. Wow, Ibu Grace ini luar biasa, pinter, cerdas, figur yang hebat, tetapi tidak tulus. Pengucapannya itu tidak tulus. Ya. Yang kelima, memiliki keahlian untuk berbaur dengan orang atau komunitas, komunal. Ya. Memiliki kemampuan untuk berbaur. Nah, saya rasa ini masih hal yang baik ya. Semua orang pun bisa bergaul di mana-mana. Tapi ternyata ya kita akan lihat apakah tujuan ini orang bergaul untuk betul-betul menciptakan hubungan kekerabatan yang baik, hubungan kekeluargaan, atau hanya mencari keuntungan. Yang berikut, yang keenam, memiliki keahlian untuk menghindar dari kesalahan. Ketika kita temui dia punya kesalahan, dia memiliki keterampilan untuk menghindar. Bahkan dia bisa memutarbalikkan satu keadaan yang seharusnya terhadap dia bisa alihkan ke orang lain. Nah, ini perilaku orang bertopeng. Memiliki keahlian untuk menghindar dari kesalahan. Nggak mau mengakui kesalahannya. Nggak mau menerima kesalahan yang telah dia perbuat. Dia coba melihat korban mana yang dia mau limpahkan kesalahan. Ini. Yang ketujuh. Hati dan pikirannya penuh rancangan yang jahat terhadap orang lain. Hati dan pikirannya memiliki rancangan-rancangan yang jahat terhadap orang lain. Saya posisi ada di bawah. Bagaimana saya menjatuhkan si A, si B, si C agar saya bisa menggantikan posisi dia. Nah ini. Banggalah terhadap setiap pencapaian orang. Katakan puji Tuhan terhadap mereka yang boleh sukses. Milikilah rasa kebanggaan terhadap mereka yang boleh sukses. Haleluya. Jangan ada rasa cemburu yang berlebihan sehingga hati kita penuh amarah, rancangan-rancangan kita penuh sesuatu dendam untuk bagaimana kita menggeser itu orang. Haleluya. 8. Hanya ingin keuntungan diri sendiri. Ya, seperti sebelum tadi kan saling berkaitan. Hanya ingin keuntungan diri sendiri atau egois. Egois. Orang yang bertopeng adalah mereka yang condong egois. Yang ke-9, senang kalau orang lain terugikan. Senang kalau orang lain terugikan. Senang kalau orang lain tersingkirkan. Senang orang lain kalau dijauhi oleh orang-orang yang dulunya dekat. Senang. Senang. Happy. Oh, ternyata begitu luar biasa ini orang yang bertopeng. Senang kalau orang lain terugikan, tersingkirkan. Dia sudah akhirnya dia dipecat, akhirnya dia dilengserkan, akhirnya dia sudah selesai. Kalau mungkin kita merasa sedih, kenapa itu orang ya? Kenapa ya? Coba kita datangin, kita dekatin, kita bertanya, kenapa? Kenapa sih? Berikan solusi. Bukan kita senang ketika dia terugikan. Bukan kita senang, kita bahagia, kita happy ketika dia tersingkirkan. Sekian lama mungkin kita dalam kekerabatan. Tetapi mari ada tindakan yang positif seharusnya kita lakukan. Kita dekatin. Tetapi mereka yang bertopeng tidak demikian. Sekali lagi, di poinnya yang ke-9 ini,
kalau mereka yang bertopeng senang ketika orang lain terugikan. Yang ke-10, manusia bertopeng perilakunya pendendam. Dendam atau menyimpan kesalahan tanpa menyadari diri sendiri banyak kesalahan. Dia hanya melihat orang lain punya kesalahan. Dia hanya melihat orang lain punya kekurangan, ya. Dia hanya melihat orang lain punya keterbatasan, padahal sendiri banyak keterbatasan, padahal sendiri banyak kesalahan, padahal sendiri banyak kekurangan. Ini manusia bertopeng, ya, pendendam, menyimpan kesalahan tanpa menyadari, ya, diri sendiri banyak kesalahan. Janganlah menjadi pribadi yang mendendam. Jangan pendendam, tetapi hadirkanlah kehidupan kasih kepada orang lain. Hadirkanlah kehidupan perbuatan baik kepada orang lain. Jangan pendendam. Yang ke-11, lain di bibir, lain di hati. Itu yang sudah diuraikan tadi, ya. Lain di bibir, lain di hati. Dia berkata, Ishak ganteng. Dalam hatinya, jelek dia, jelek dia. Ya kan? Karena dia nggak suka kalau orang lain lebih dari dia. Lain di bibir, lain di hati. Wih, Ishak pinter. Tapi dalam hatinya, gue dong lebih pintar. Gue dong. Lain di bibir, lain di hati. Nah, ini hati-hati. Yang terakhir, perilaku atau kehidupan manusia bertopeng yang ke-12 adalah pengen dipuji, pengen dihormati. Pengen dipuji, pengen dihormati. Inilah suatu bentuk nyata kehidupan manusia bertopeng. Pengen dipuji-puji, pengen dihormati, pengen dikagumi, pengen disanjung-sanjung. Ini kebenaran. Bukan sekedar terusap dengan lisan. Bukankah banyak kali kita menemui hal-hal yang saya sudah uraikan tadi? Bukankah kita sering menjumpai 12 poin yang saya sampaikan tadi? Ternyata 12 hal tersebut masuk dalam kelompok atau kategori perilaku sikap hidup manusia bertopeng. Manusia hipokrit. Haleluya. Haleluya. Dihubungkan dengan kehidupan gereja. Ada kalanya kita mungkin berkata, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Hadir dalam satu persekutuan. Ya, kita mengikuti ibadah. Baik ibadah online maupun offline, tatap muka. Kita mau bilang kita mau beribadah kepada Tuhan. Tetapi hati ini jauh dari hadapan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita baca Markus 7 ayat 6, kita akan baca dulu Lukas 6 ayat 42 untuk melengkapi apa yang barusan saya uraikan tadi. Ya. Coba remaja Alexander Ishak boleh membacakan Lukas 6 ayat 42. Lukas 6 ayat 42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu,
maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Haleluya. Haleluya. Biar lebih jelas saya baca lagi. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saya telah singgung di awal tadi. Ya. Keluarkanlah dulu balok dari mata kita. Sesuatu yang tidak menguntungkan dalam pertemanan. Sesuatu yang tidak menguntungkan dalam kekerabatan di mata kita. Dalam satu pola hidup sosial kita. Baru kita mulai mengoreksi hal-hal yang ada di orang lain. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Perbaiki diri kita sendiri dulu. Haleluya. Keluarkan dulu balok dari matamu, baru mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Kita selalu berkata orang lain. Kita, adakah kita sudah sempurna? Adakah kita benar-benar sudah melebihi orang lain? Adakah kita tidak memiliki kekurangan? Adakah kita tidak memiliki kelemahan? Adakah kita tidak memiliki keterbatasan? Atau kita menyebut diri kita adalah makhluk yang sempurna? Tidak memiliki cacat, tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki keterbatasan, tidak memiliki kekurangan. Mari, sebagai makhluk sosial, umat-umat Tuhan, atas dasar kasih, enggak haruslah kita menghakimi orang lain. Enggak haruslah kita menjelekkan orang lain. Enggak haruslah kita menjebak orang lain. Enggak haruslah dengan cara yang tidak baik kita menyingkirkan orang lain. Bangunlah hubungan kasih satu dengan yang lain. Bangunlah hubungan sosial yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Marilah kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Haleluya. Hindari, jauhkan dari kehidupan kita yang namanya manusia bertopeng. Usahakan itu tidak ada, tidak menjadi gaya hidup kita. Dalam nama Yesus, manusia bertopeng tidak menjadi gaya hidup kita. Tetapi kejujuran, ketulusan menjadi gaya hidup kita dalam hubungan pertemanan, kekerabatan, kekeluargaan, persahabatan satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Dan ayat terakhir, saya memotivasi kita, mari, kalau kita beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan seperti yang saya sudah bilang tadi. Jangan kita bilang kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan lihat hati, jauh hatinya. Ayatnya di mana? Markus 7 ayat 6. Ini ayat terakhir untuk mengingatkan kita, kalau kita ada di satu kegiatan ibadah, baik mungkin dalam tatap muka atau dalam kegiatan online yang kita sudah berkomitmen untuk mengikuti, ya, kita tidak harus pandang enteng. Kita serius dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan serius dengan kita. Markus 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bukan hanya berbicara mengenai persekutuan saja, tetapi dalam keseharian kita. Kita berkata kita ini anak Tuhan, tetapi kita sendiri memungkiri kehidupan kita sebagai anak Tuhan dengan perilaku-perilaku yang ditonton orang, ya, hal-hal yang membuat Tuhan sedih,
hal-hal yang tidak mencerminkan sebagai seorang anak Tuhan, hal-hal yang tidak memberikan satu contoh atau sebuah keteladanan kita adalah anak Tuhan yang sejati. Sikap hidup kita, ya, sikap hidup kita seolah-olah sesuatu yang baik di pandangan manusia dan di pandangan Tuhan seolah-olah, tetapi hati kita senantiasa sementara memungkiri tentang nilai ketaatan, ya, tentang nilai persekutuan kepada Tuhan, ya. Jadi mari kita menghindari, ya, kehidupan manusia bertopeng. Jadilah manusia yang tulus terhadap sesama kita, terlebih menjadi gereja Tuhan yang tulus, yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya percaya bukan kebetulan ini firman Tuhan hadir. Bukan kebetulan ini diberitakan, disampaikan kepada kita. Tetapi ada maksud Tuhan untuk kita diingatkan agar kita menjadi gereja Tuhan yang tidak bertopeng. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mau serius dengan Tuhan. Kita pun mau menjadi berkat dengan sesama kita. Tidak ada rancangan-rancangan ingin menjahati teman kita, ingin menjebak teman kita. Tetapi kita mau membangun satu hubungan persahabatan yang tulus, persahabatan yang penuh dengan kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk pesan Tuhan yang begitu indah bagi kami. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Puji Tuhan. Lakukan pujian ini dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Glory, 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 glory bagi Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kepada kita semua, firman Tuhan telah disampaikan kepada kita. Mari terima kebenaran Allah. Izinkan firman yang senantiasa memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Berdasarkan suara Tuhan saat ini, waktu ini, hari ini kepada kita. Terimalah dengan baik. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang bertopeng.
Jangan sampai kita menjadi gereja-gereja Tuhan yang bertopeng. Jangan sampai kita menjadi umat-umat Tuhan yang bertopeng. Jangan sampai kita menjadi kerabat-kerabat yang bertopeng. Hadirkan ketulusan. Hadirkan perjalanan sosial yang dibalut dengan kehidupan kasih. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus jiwaku penuh melakukan firman-Mu. Akan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dapati tujuan hidup kami, jumpai tujuan hidup kami. Sesungguhnya ingin menyenangkan Tuhan, ingin membuat Tuhan bangga dengan kami umat-umat-Mu, bangga dengan kami gereja-Mu. Dapat tidak jumpai kami, Engkau bangga dengan kami umat-umat-Mu. Kami adalah gereja yang tidak bertopeng, tetapi kami adalah gereja yang menjalankan aktivitas kami dengan prinsip kasih terhadap orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu, firman yang begitu jelas mengajar kami. Dan terima kasih untuk peringatan-Mu bagi kami, agar kami semakin lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami telah beribadah kepada Tuhan. Kami percaya apa yang telah kami buat, sesuatu yang menyenangkan Tuhan, dan berkat ibadah menjadi bahagian kami, baik kami yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah online kami. Berkat ibadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati. Demi nama Yesus, segala penyakit Tuhan jauhkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, keamanan, perlindungan, penyertaan Tuhan juga menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa, berkatilah pemerintah bangsa kami. Berkati setiap mereka. Memberkati agar seluruh hamba-hamba Tuhan di mana saja berada, sertai dengan tanda-tanda heran. Demikian pula seluruh umat-umat Tuhan di mana saja berada, Tuhan memberkati. Secara khusus House of Grace Ministry, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang tergabung di dalamnya. Kami berdoa setiap kami yang ada dalam keluarga House of Grace Ministry, tiap-tiap kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan seluruh umat-umat-Mu, keluarga House of Grace Ministry diberkati oleh Tuhan. Setiap rencana mereka diberkati oleh Tuhan. Kekuatan kesehatan sempurna atas mereka
dijauhkan dari segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh, hal-hal yang membahayakan, merugikan mereka. Tuhan jauhkan. Biar kami semua, keluarga besar House of Grace Ministry, bahkan juga GPD Anugerah, kami ada di dalam berkat kuat, sehat, sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rencana ke depan akan House of Grace Ministry bersama dengan GPD Anugerah. Biar apa yang menjadi kerinduan mimpi kami untuk rumah doa, rumah tempat beribadah, rumah tempat berhimpun, berkumpul, bersekutu, biarlah ini mimpi menjadi kenyataan. Engkau kirimkan mereka-mereka, umat-umat Tuhan yang memiliki hati yang mau terbeban dengan pelayanan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Datangkan mereka, hadir dengan keterbebanan penuh kasih kepada Tuhan melalui pelayanan kami. Mimpi kami menjadi kenyataan, mendapatkan rumah doa. Terima kasih, kirimkan jiwa-jiwa. Kami tahu ini zaman penuaian. Mereka-mereka yang mau berkomitmen dengan Tuhan, hadirkan di tengah-tengah pelayanan kami. Bersama kami untuk senantiasa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk senantiasa Bapak Ibu umat Tuhan, gereja Tuhan, yang boleh berkenan bersama-sama dengan kami dalam ibadah online pada minggu ini, 28 Februari 2021. Mereka yang senantiasa mengikuti dari awal ibadah ini, kami mau berdoa atas dasar kasih kami kepada mereka. Setiap mereka yang mengikuti ibadah ini, kami berdoa demi nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mereka yang mungkin dalam kelemahan tubuh, dalam kondisi sakit, kami berdoa dengan iman di dalam nama Yesus. Setiap engkau yang dalam kondisi kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, terima mujizat Tuhan, terima lawatan Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan, terima dalam nama Yesus. Dipulihkan, disembuhkan, disehatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang sementara berusaha, mau membuka usaha baru, yang sementara menjalankan usaha, ditolong dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang mungkin dalam kebimbangan ditetapkan, dalam kesusahan dihiburkan dalam nama Yesus. Terima segala berkat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka juga yang adalah pegawai negeri, pegawai swasta, apapun profesi mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Dan kami percaya apa yang kami buat ini menyenangkan Tuhan dan boleh memberkati banyak orang. Kami mau tamatkan seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini. Dan mari kepada kita semua kita berdiri. Begitupun Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau berkenan mari berdiri bersama, angkat tangan, terima berkat Tuhan. Akhirnya kepada kita semua, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati dan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita yang adalah gereja Tuhan, yang mau hidup tulus dan takut akan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dan kita akan berjumpa pada minggu besok dengan kegiatan yang sama. Dan salam sehat, tetap bersemangat, tetap berkarya. Haleluya.